Selamat malam, kita akan membahas modul 1 yaitu bahasa C. Pertama, apa itu bahasa C? Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang relatif mudah dan kita di praktikum akan menggunakan bahasa C untuk belajar pemrograman. Hal yang pertama kita lakukan adalah untuk menginstalasi bahasa C ini sendiri. Cara untuk menggunakan bahasa C yang sebenarnya adalah menggunakan compiler. Tapi untuk praktikum ini compiler sudah otomatis ada saat kita instalasi dev C++. Pada kelas seharusnya kalian sudah instalasi, tetapi kalau belum bisa cari di internet sendiri cara instalasinya. Hal yang pertama kita akan belajar dalam bahasa C adalah sintaksnya. Sintaks adalah cara penulisan. Nah, kita perlu tahu bahwa bahasa C itu sifatnya case sensitif, jadi huruf kapital sangat penting dan diakhiri oleh titik koma. Contohnya, kita pertama akan mencoba membuat file baru dengan file, new, dan source file. Sebaiknya kalian langsung save as ini, dan akhirannya otomatis C++, kita mau C doang, jadi kita pilih C. Di bahasa C, pertama kita butuh menambahkan kode include stdio.h ini agar kita bisa output dan input. Stdio adalah standard input output. Jika kita tidak ada ini, maka program tidak bisa menampilkan dan menerima apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke function main. Kalian akan belajar function di modul belakangan. Sekarang tulis saja. Di sini ada void. Maksudnya apa? Kalian akan belajar di belakang juga. Dan di akhir ada return. Semua function harus ada return. Dan maksudnya apa? Kalian juga akan belajar di modul belakang. Tapi secara basic, jika return 0 berarti programnya berhasil. Dan dalam function ini kita akan melakukan print. Kita menggunakan keyword printf. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini case sensitif. Jadi kalau depannya huruf besar tidak bisa. Dan di dalam tanda kutip, artinya dalam string kita akan tulis sesuatu. Di belakangnya jangan lupa titik koma. Dan kalian tinggal pencet compile and run. Dan di sini akan ada outputnya yang tadi. Di sini ada return value 0, artinya programnya berhasil. Itu adalah untuk output. Kalau di modul di sini ada karakter /n. Ini maksudnya adalah dia akan enter. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah sini saya tambahin /n gini, saat kita compile dan run, hell sama low-nya akan dalam baris yang beda. Ini namanya escape character. Dan di sini ada banyak tipe yang lain. Nah, selanjutnya konsep yang penting adalah variable dan data. Yang penting di sini adalah int, integer, artinya angka bulat, float, dan double. Maksudnya penting adalah yang sering digunakan. Dan juga perlu dihafalin format specifier-nya, %d. Nah, mungkin kalian bingung format specifier apa. Intinya, kalau kita menggunakan format specifier, misalnya ada hello. Dan kita ada sebuah variabel. Cara pembuatan variabel, pertama tulis tipe datanya. Contohnya int dan nama variabelnya. Variabel atau output nama variabelnya. Nama variabel ini bebas. Dan kita masukkan contohnya 842 di akhir titik koma. Kalau kita menggunakan format specifier untuk integer adalah %d, %d. Dan di printf setelah tanda kutipnya kita masukin variabelnya, nanti format identifier-nya akan diubah
menjadi variabelnya. Saat kita coba compile dan run, di sini hello 842 karena isi variabelnya 842. Jadi ini cara untuk output isi dari sebuah variabel. Jika kita ingin menggunakan tipe variabel lain, misalnya ini float, float artinya angka berkoma, jadi ini bisa berkoma. Jangan lupa untuk format specifier-nya diubah, float itu F, jadi ini harus F. Kalian mungkin bisa coba-coba sendiri kalau misalnya format specifier yang beda, itu hasilnya gimana. Selanjutnya adalah operator. Ini variabel bisa ditambahkan ke sesama, dikurang, dikali, dibagi, dan ada beberapa operator lain bisa dibaca sendiri. Dan ada logika. Ini kalian sekarang belum perlu belajar, di modul selanjutnya baru belajar. Ini untuk pengecekan if. Terakhir ini adalah variable assignment. Jadi contohnya kita ada integer A 3 contohnya, dan integer B 4. Kalau kita misalnya ada variabel baru integer C, kita bisa A plus B langsung gini, dan hasilnya akan menjadi 7 karena 3 tambah 4 itu 7. Nah, untuk operator assignment kita, contohnya kalau kita ingin variabel C untuk, misalnya variabel C awalnya 2 dan kita ingin variabel C untuk C sendiri ditambah 4. Jadi ini 2 tambah 4. Kalau misalnya kita output variabel C di sini hasilnya 2, tetapi kalau kita output variabel C di bawah hasilnya 6. Nah, karena hal yang kayak gini sangat sering dilakukan, jadi kita menggunakan assignment operator. Ini bisa diganti seperti ini. Hasilnya sama aja atas dan bawah. Nah, di sini tadi saya agak beda sedikit penempatan variabelnya. Di sini ada int, di bawah tidak ada. Karena ini pertama kali C muncul. Tapi di bawah C sudah muncul, jadi dia akan pakai C yang atas. Nah, coba saya menjelaskan program yang di sini. Sebelum itu saya coba jelasin input dulu. Dari tadi pakai output printf. Selanjutnya adalah input. Input menggunakan scanf. Ini kita menggunakan format identifier juga. Contohnya kita mau masukin variabel ke A. A tadi integer, format identifiernya %d. Dan untuk tadi output langsung tulis A. Tetapi kalau untuk input harus di depannya ada simbol dan. Ini kenapa ini adalah masalah pointer dan akan belajar di modul-modul akhir. Tapi sementara ini ingat kalau scanf menggunakan dan di depan nama variabelnya. Nah, di program ini pertama ditulis variabel, ada 3, integer 1, 2, dan sum. Dan akan di print sebuah teks, enter first integer. Di scanf ini akan memasukkan 24, yaitu yang ditulis user, ke integer 1 dan 75 ke integer 2. Selanjutnya variabel sum, karena di atas sudah diinisialisasi, jadi tinggal tulis sum, gak usah int-nya lagi, dan ditambahin integer 1 dan 2, dan di akhirnya adalah output dari sum. Contoh lain, misalnya kita ada integer A, B, dan C. Kalau kita scanf 2 kali untuk A dan B, dan kita output C,
sementara ini C belum ada isi, jadi dia outputnya akan tidak bisa diprediksi. Tetapi kalau misalnya kita menuliskan C sama dengan A kali B, maka hasilnya akan segitu. Nah, ini A dan B ada dan karena dia scan, dan C tidak ada karena dia bukan scan. Coba saya run. Misalnya masukan pertama A itu 5 dan B itu 3. 5 kali 3 15, jadi hasilnya 15. Baik, demikian. Terima kasih.